Oke. Coba bayangkan teman-teman, kalau kalian dipanggil oleh presiden ke istana negara, mungkin yang akan kalian lakukan itu mempersiapkan baju yang bagus, pakaian yang rapi, belajar tutur kata yang baik, ya kan? Bahkan mungkin merasa gugup karena takut melakukan kesalahan ketika menghadap presiden. Nah, kalau diundang oleh seorang pejabat saja kita sebegitunya mempersiapkan diri untuk menghormati undangannya. Lantas mengapa ketika Allah mengundang kita ke rumahnya justru banyak yang lebih memikirkan urusan-urusan remeh-temeh seperti urusan koper atau baju atau bawa bekal, padahal dalam bertemu Allah itu hal yang paling penting untuk dipersiapkan, yaitu kesiapan hati, membersihkan diri dan melakukan amalan-amalan untuk tetap tawadu kepada Allah. Tamu yang baik itu bukan diukur dari seberapa mahal pakaiannya, seberapa mahal apa yang dibawanya, tapi seberapa hebat dia menjaga adabnya, seberapa hebat dia menjaga tutur kata dan menjaga kehormatannya dan kehormatan tuan rumah. Itulah yang sering kita lupakan teman-teman sebagai seseorang yang akan berangkat haji. Bersama saya Iqbal Semima, saya akan membahas tentang adab-adab dalam ibadah haji. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak akan membahas bagaimana cara tawaf, bagaimana caranya sa'i, atau bagaimana caranya manasik haji ya. Tapi kita akan membahas hal-hal yang justru menjadi sesuatu yang sangat menentukan apakah perjalanan itu akan menjadi perjalanan wisata religi atau benar-benar menjadi perjalanan menuju ridhonya Allah. Karena kalau sekedar belajar sa'i, manasik dan tawaf itu hal-hal yang sudah dipelajari, yang bisa dipelajari dari buku teman-teman. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana menjadi tamu Allah yang baik dengan cara menjaga adab. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah. Dia memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya. Mereka berdoa kepadanya, lalu dia mengabulkan doa-doa mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita sadar sedang menjadi tamu Allah, maka ada 3 adab yang tidak boleh kita lupakan teman-teman. Yang pertama, datang dengan hati yang ikhlas. Allah tidak membutuhkan langkah kaki kita menuju Ka'bah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi Allah yang dilihat oleh Allah adalah hati yang datang kepadanya. Sesungguhnya setiap dari amal itu bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sampai perjalanan yang mahal ini berubah menjadi pencarian pujian-pujian manusia supaya kita mendapat titel haji atau kita dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Jangan. Yang kita cari itu hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, untuk adab yang kedua teman-teman, itu kita harus menjaga akhlak kita daripada menjaga kenyamanan. Kita harus utamai akhlak kita daripada kenyamanan. Contoh, nanti di tanah suci itu kita akan bertemu jutaan manusia, antrian panjang, cuaca yang panas atau cuaca yang tidak bisa ditebak, hotel yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, baik dari jaraknya atau fasilitasnya, jadwal yang cukup padat, bahkan semua itu menguras energi dan tenaga kita teman-teman. Tapi jangan jadikan semua itu sebagai gangguan, tapi semua itu dijadikan sebagai ujian dari adab kita pada Allah kan. Jadi meskipun itu hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, itu harus lebih diutamakan akhlak kita untuk tetap menerima, bersabar dan sebagainya. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Jangan berkata kotor, jangan berbuat maksiat, dan jangan berbantah-bantahan selama berhaji. Nah, menariknya Allah tidak mengatakan jangan capek, teman-teman. Tapi Allah juga tidak mengatakan jangan kepanasan. Yang justru dikatakan Allah itu jangan sampai rusak akhlaknya ketika menjalankan ibadah. Jangan sampai gara-gara panas kamu misu-misu, gara-gara temennya itu bau badan terus kamu misu-misu, jangan mengeluh ya. Karena itu salah satu dari akhlak. Nah, yang ketiga, sibukkan diri dengan Allah ya, teman-teman. Bukan dengan penilaian manusia. Kadang seseorang yang sudah sampai di depan Ka'bah tapi pikirannya masih sibuk dengan kamera, teman-teman. Nah, ini yang jadi fenomena zaman sekarang ya, ketika di Ka'bah itu kita lebih sibuk merekam foto-foto dan ya apalah dengan tren-tren seperti itu. Gak apa-apa untuk mengabadikan momen itu, gak apa-apa. Cuma jangan sampai kehilangan esensi dari haji itu sendiri. Nah, jangan sampai disibukkan oleh hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Sudah berada di Masjidil Haram tapi lebih sering melihat layar ponsel ya kan, daripada melihat keberadaan Allah. Kita harus sibukkan diri untuk tetap bermunajat ya kan, melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah dan sebagainya. Ya, salah satu upaya kita untuk tetap mendekat kepada Allah, mumpung lagi di rumah Allah kan. Jangan sampai kita tuh pulang dari haji itu hanya membawa ribuan foto tapi hati kita tetap kosong, teman-teman. Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan kepada teman-teman. Kalau suatu hari Allah menerima semua tamunya, menurut teman-teman, apakah Allah akan mengingat kita karena koper yang kita bawa? Apakah Allah akan mengingat karena kita fotonya banyak? Atau Allah akan mengingat kita karena kita menginap di hotel yang termewah? Atau justru karena hati kita yang paling rendah, lisan kita yang paling terjaga, dan akhlak kita yang paling baik? Karena pada akhirnya Ka'bah itu memang menjadi tujuan perjalanan, tapi Allah selalu menjadikan hati sebagai tujuan utamanya. Semoga ketika Allah memanggil kita menjadi tamunya, kita datang dengan adab terbaik, pulang membawa hati yang baru, dan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.